إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimanallah wa iyyakum. Diriwayatkan bahwasanya suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat. Suatu hari beliau melewati sebatang pohon yang daun-daunnya sudah kering. Ini sebagaimana dalam sebuah riwayat disampaikan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syajaratin ya fi zatil waraq. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pohon, sebatang pohon yang daun-daunnya sudah kering. Wa akhadha an-nabiy ghusnan fanafadahu falam yantafid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dekat pohon itu mengambil satu batang ranting. Kemudian berusaha untuk dipatahkan, namun ternyata tidak berhasil patah. Tidak berhasil beliau mematahkan ranting tersebut. Namun kita ketahui pohon tersebut adalah pohon yang daun-daunnya sudah kering. Ketika dahan ini berusaha beliau raih untuk dipatahkan, meskipun tidak patah, apa yang terjadi? Daun-daun berguguran. Ketika pertama kali beliau mencoba untuk mematahkan dahan ini ternyata tidak berhasil, beliau mencoba untuk kedua kalinya, summan tafadha falam yantafid. Kemudian beliau berusaha mematahkan untuk kedua kalinya, namun usaha kedua juga tidak membuat dahan ini patah. Tapi apa yang terjadi? Daun yang berguguran semakin banyak. Setelah dua kali gagal, apakah beliau berhenti? Ternyata tidak. Summa nafadahu fala fantafadha. Kemudian untuk ketiga kalinya beliau berusaha meraih dahan tadi, ditarik dengan sekuat tenaga. Akhirnya setelah usaha ketiga, patah dahan ini. Setelah dahan ini patah, beliau bersabda kepada para sahabat, inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain diberi tambahan wallahu akbar. Yanfudnal khataya kama tanfudu syajaratu waraqaha. Sesungguhnya perkataan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar,
Zikir-zikir ini ternyata beliau jelaskan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana pohon yang baru saja beliau contohkan tadi menggugurkan daunnya. Inilah metode yang digunakan oleh Nabi kita SAW ketika ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat. Beliau menggunakan alat-alat peraga terkadang. Sehingga dengan begitu penjelasan beliau mudah dipahami oleh para sahabat. Kemudian apa maksud dari hadis yang kita sampaikan tadi? Ternyata para ulama mengambil banyak faedah dari hadis ini. Banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan kalau kita mau menelaah hadis ini. Di antara faedah yang dijelaskan oleh para ulama, yang pertama, kita mengetahui bahwasanya zikir yang sangat mudah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa di antara kita yang enggak hafal? Semuanya hafal. Ternyata zikir yang mudah dan kita semuanya menghafalnya ini bisa menghapuskan dosa kita. Subhanallah. Betapa banyaknya kita melalaikan ini. Betapa banyaknya kita jatuh ke dalam kerugian. Kita diberi kesempatan yang sangat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa kita dengan cara yang sangat mudah. Padahal kita sadar, siapa di antara kita yang tidak merasa mempunyai banyak dosa? Siapa? Kita semuanya mempunyai banyak dosa. Setiap hari kita jatuh ke dalam dosa satu ke dosa yang lain. Namun ternyata ada cara yang sangat mudah untuk menghapuskan dosa dengan sesuatu yang insya Allah kita bisa melakukannya. Ternyata banyak di antara kita yang melalaikannya. Apa itu? Zikir. 4 kalimat yang kita sebutkan tadi. Betapa seringnya kita mempunyai banyak waktu longgar, namun terlalai lisan ini dari mengucapkan zikir ini. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita bersyukur kepada Allah SWT dengan dosa kita yang begitu banyak. Ternyata Allah memberikan syariat yang mudah untuk menghapuskan dosa-dosa kita tersebut. Sehingga mari kita mulai membiasakan diri kita. Setiap kita mempunyai kesempatan, kapanpun kita mempunyai waktu luang, kita basahi lisan kita dengan zikir yang mudah. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita yang banyak sekali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Faedah yang kedua yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan dengan alat peraga. Beliau mematahkan ranting itu dengan 3 kali usaha. Ketika beliau melakukan usaha yang ketiga, apa yang terjadi? Daun-daun diumpamakan seperti dosa-dosa kita. Ternyata di usaha ketiga seluruh daun jatuh bersama dahannya. Ini menjadi isyarat bahwasanya zikir itu adalah sesuatu yang harus kita ulang-ulang. Bukan hanya sekali saja. Karena kita tahu dosa yang kita miliki adalah dosa yang sangat banyak. Sehingga untuk menghapuskan dosa kita secara keseluruhan, kita harus mengulang-ulang zikir. Kita sampaikan ini karena realitanya banyak di antara kita, sebagian besar dari kita, kapan berzikir? Hanya ketika selesai sholat. Di luar itu jarang di antara kita membaca zikir. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Dosa kita yang banyak itu membutuhkan zikir yang diulang-ulang. Agar apa? Agar dosa kita tidak nanggung dihapus oleh Allah. Agar dosa kita semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah ketiga dari hadis yang kita sampaikan tadi, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pelajaran kepada kita akan pentingnya kita belajar ilmu agama. Karena agama itu berkaitan dengan sesuatu yang gaib. Karena agama itu berhubungan dengan Rabb kita yang kita belum bisa melihatnya. Agama ini berhubungan dengan dosa dan pahala, sesuatu yang kita tidak bisa menentukannya kecuali ketika kita belajar kepada sumber agama ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Amalan ini berpahala, perbuatan ini berdosa, kita tidak bisa menentukannya kecuali kita belajar. Maka hadis ini memberi pelajaran kapanpun Nabi SAW mempunyai kesempatan mengajarkan ilmu agama kepada para sahabat. Bahkan ketika sedang berjalan di luar, mempunyai kesempatan untuk memberikan faedah kepada para sahabat, beliau sampaikan. Ini menunjukkan tentang pentingnya majelis ilmu. Pentingnya seorang Islam itu menyempatkan diri, meluangkan harinya untuk senantiasa hadir di majelis ilmu agar dia mengetahui apa yang Allah cintai untuk dia lakukan sehingga dia mendapatkan pahala, kemudian untuk meninggalkan apa yang Allah benci agar dia terhindar dari dosa. Dan ini tidak mungkin kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan benar kecuali kita menuntut ilmu. Karena kebenaran yang akan diberikan pahala oleh Allah, kemudian dosa yang akan diberi hukuman oleh Allah, itu menjadi hak Allah untuk menentukan. Dan semuanya sudah diajarkan oleh panutan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Menjadi tugas kita adalah mempelajari apa yang beliau ajarkan kepada kita sebagai seorang muslim. Sehingga mari kita sempatkan hidup kita untuk setiap saat rutin kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan itu penting bagi kita seorang muslim. Karena para ulama menjelaskan tidak ada hal yang paling mudah memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali satu, ilmu. Karena Nabi SAW beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa dia melangkahkan kaki, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka, mari kita jadikan seorang muslim sebagai pribadi yang haus akan ilmu agama, menghadiri majelis-majelis taklim. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, di antara yang dijelaskan oleh para ulama dari hadis ini memberikan pelajaran bagi guru-guru, terkhusus guru-guru agama, terkhusus dai-dai yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan syariat ini kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan berbagai macam cara agar apa yang beliau sampaikan itu menarik untuk didengarkan oleh audiens. Beliau mau mencari berbagai macam cara. Beliau mencontohkan dengan mematahkan pohon agar memberikan gambaran kepada para sahabat. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh para dai. Para dai seharusnya dia memperkaya diri dengan ilmu agar dia ketika menyampaikan, apa yang dia sampaikan adalah sesuatu yang mudah dicerna,
menarik didengarkan oleh para jamaah dengan berbagai macam cara dan tidak monoton. Tidak itu saja yang disampaikan. Itulah sebabnya mengapa realita kita dapati, kenyataan yang membuat kita sedih. Kita jumpai mayoritas masjid di negeri kita, ketika hari Jumat, ketika khatib sedang berkhutbah, apa yang dilakukan oleh jamaah? Tidur. Ini tidak bisa kita pungkiri. Mayoritas masjid di negeri kita jumpai ketika kita masuk ke dalamnya, ketika khatib sedang berkhutbah, sebagian besar jamaah tidur. Mengapa? Kita tidak boleh menyalahkan jamaah secara utuh. Bisa jadi karena yang disampaikan khatib adalah sesuatu yang kurang menarik. Yang disampaikan itu saja, intonasinya seolah-olah seperti rutinitas, sehingga tidak ada rasa tertarik dari para jamaah untuk mendengarkan. Karena tidak ada rasa ketertarikan dari para jamaah, apa yang terjadi? Penyampaian ilmu tidak bisa maksimal dalam khutbah Jumat. Padahal khutbah Jumat adalah sarana yang paling efektif bagi seorang muslim untuk setidaknya sepekan sekali menghadiri majelis ilmu. Maka ini menjadi pelajaran bagi guru-guru, bagi seorang dai. Hendaknya ketika dia diberi kesempatan oleh umat untuk menyampaikan khutbah di depan manusia, dia harus menyampaikan sesuatu yang tidak membosankan, membuat jamaah tidak merasa paling yang disampaikan itu lagi, paling yang disampaikan itu lagi, sehingga dia tidak mau untuk mendengarkan apa yang terjadi. Tabligh, penyampaian ilmu kepada manusia, terputus karena kekurangan yang sering dimiliki oleh para dai di negeri kita. Ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Sebenarnya masih banyak lagi, masih banyak apa yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan faidah hadis yang singkat ini. Namun berhubung terbatasnya waktu dengan khutbah Jumat yang singkat ini, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga faidah singkat ini memberi manfaat untuk kita semuanya, menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi muslim yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengikuti apa yang Allah syariatkan kepada kita. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر